Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, kemudian mari sama-sama kita kirimkan bacaan Al-Fatihah untuk penulis dan pensyarah kitab, baik itu Hasyiah Bajuri, Matan Takrib, Fathul Qarib, juga dengan kitab warakat dan syarah warakat Imam Ahli ala hadhihi niyati shalih Al-Fatihah. Kita masuk dalam pembahasan baru ya. Apa itu al-qiyas? Kita sudah belajar akhbar kemarin, hadis usul fikih, bukan fikih, yang usul fikih. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalil akhbar, hadis. Bagaimana para ulama meriwayatkan hadis. Mana hadis yang didengar langsung, mana hadis yang tidak didengar langsung, mana hadis yang diijazahkan saja. Jadi cara ulama meriwayatkan hadis itu banyak. Nah, jadi dari cara meriwayatkan itu nanti dinilai pula kekuatan hadis. Lebih kuat hadis yang murid mendengar perkataan guru, enak daripada guru cuma memberikan catatan kepada murid, kemudian guru sampaikan pada murid, nah ini hadis. Ya. Itu contoh-contoh. Kekuatan hadis dinilai dari cara seperti itu. Caranya meriwayatkan hadis seperti apa. Pakai an kan, pakai haddatsani seperti itu kalau dalam hadis. Nah, siang ini kita akan membahas tentang al-qiyas. Konsep qiyas ini sebenarnya bagaimana? Kita yakin bahwa agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah sempurna. Tapi nyatanya masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin selalu baru. Ada saja hal-hal baru yang dihadapi oleh kaum muslimin. Kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perkara baru, maka sahabat akan bertanya pada Nabi. Tapi kalau Nabi sudah wafat bagaimana? Nah, ini dia nih metodenya. Qiyas. Jadi dilihat apa kira-kira padanan atau contoh kasus di masa Nabi yang cocok dengan kasus masa sekarang. Sehingga hukum kasus yang ada di masa Nabi itu kita terapkan pada masa sekarang. Itu namanya qiyas. Jadi Islam ini sempurna. Sempurna Islam itu bukan berarti semua hal itu dikomentari oleh Islam secara detail. Islam itu sempurnanya dari mana? Dari kaidah-kaidah umum, dan dengan kaidah umum itu kita bisa terapkan Islam kapanpun dan dimanapun. Bagaimana cara menerapkannya? Nah ini dia metodenya, al-qiyas. Bahkan para ulama juga sebagian katakan bahwa inti dari ijtihad itu adalah al-qiyas. Inti ijtihad itu adalah al-qiyas. Oke, kita baca ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhna fid dharain amin. Al-qiyasu. Qiyas ini analogi. Ya, dari contoh nanti akan tampak apa yang dimaksud dengan qiyas. Dalil kan ada 4 ya. Dalil yang muttafaq alaih yang disepakati ulama, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ijma itu kesepakatan ulama kaum muslimin. Kalau qiyas ini analogi. Wa amal qiyasu, dan adapun qiyas, fahuwa, maka dia qiyas itu adalah raddul far'i ilal asli. Mengembalikan furu' kasus cabang
kasus baru, ilal asli kepada kasus yang lama. Mengembalikan cabang ke pangkalnya, li'illatin karena ada sebab hukum, tajma'uhuma yang menggabungkan keduanya, fil hukmi dalam hukum yang sama. Yang diharamkan oleh Allah cuma makan harta anak yatim. Ya. Memakan harta anak yatim secara zalim. Kalau memakai harta anak yatim untuk membeli mobil boleh enggak? Makan harta anak yatim kan enggak boleh. Kalau membeli mobil pakai harta anak yatim boleh enggak? Dari mana titik persamaannya? Menghalangi anak yatim kan? Sehingga anak yatim tidak bisa memakai harta dia. Nah, itu namanya ilat. Menghalangi anak yatim dari harta miliknya itu namanya ilat. Sebab hukum. Kenapa Allah larang kita makan harta anak yatim? Karena kita membuat anak yatim tidak bisa menikmati hartanya. Nah, makanya semua tindakan yang membuat anak yatim tidak bisa menikmati harta tersebut hukumnya sama dengan memakan. Membuang ke banda lah, ya termasuk. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala larang anak untuk mengatakan uf pada ibunya, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan kepada keduanya uff. Kalau mukul orang tua boleh enggak? Kias, itu kias. Jadi kalau memukul saja enggak boleh, apalagi kalau mengucapkan uff saja tidak boleh, apalagi memukul. Apa ilatnya? Apa sebab hukum kenapa uff itu dilarang? Menyakiti. Maka tindakan apapun yang menyakiti orang tua tidak boleh. Mau uff, mau memukul, mau KDRT, pokoknya menyakiti orang tua tidak boleh. Ya. Itu istilah-istilah yang harus kita tahu ya. Ada namanya al-far'u. Ada al-aslu. Ada al-far'u. Ada al-illah. Ada al-hukmu. Nah, sekarang al-aslu, contoh dalam contoh kasus tadi. Mengucapkan uf. Yang tidak boleh itu mengucapkan uf. Cabangnya apa? Memukul. Yang ada dalil yang mana? Memukul atau mengucapkan uf? Mengucapkan uf ada dalil melarang. Memukul tidak ada dalil melarang. Tapi dua hal ini punya persamaan. Persamaannya apa? Sama-sama menyakiti. Kenapa uf dilarang? Karena menyakiti. Dan sifat menyakiti ini juga ada pada memukul. Hukum uf apa? Haram. Maka karena di dalam tindakan memukul itu ada perbuatan menyakiti, sebagaimana uf itu haram, maka memukul juga haram. Ini istilah-istilah yang harus kita tahu dalam qiyas. Ya, jadi kita berikan kepada tindakan ini hukum ini. Hukum asal kita taruh kepada si fara. Ya. Itu istilah-istilah. Raddul far'i ilal asli. Ya, mengembalikan al-fara, memukul kepada uf, kepada al-asli. Li'illatin karena ilat, tajma'uhuma yang menggabungkan keduanya fil hukmi dalam hukum yang sama. Contohnya apa? Kaqiyasil aruzzi, seperti mengkiaskan beras alal burri atas gandum. Zakat itu pada apa? Pada gandum. Ada Nabi bilang zakat beras, Nabi tidak pernah bilang zakat beras. Tapi apa kira-kira sifat kenapa gandum ini wajib zakat? Makanan pokok, bentuknya biji, bisa disimpan lama. Dia makanan pokok, bentuknya biji, bisa disimpan lama. Ya. Sagu makanan pokok enggak? Tapi bukan biji, sehingga enggak bisa dikiaskan kepada pada gandum. Fir riba, dalam riba. Nah, riba, ya, al-burru bil burri. Sama-sama makanan berarti.
sama-sama makanan. Makan beras dan juga gandum sama-sama makanan, makanya riba. Jadi kalau nukar beras jelek dengan beras baik, kalau 1 liter juga 1 liter, nggak boleh 1 liter tukar dengan 2 liter. Walaupun di masa Nabi itu kan berlaku pada gandum, pada kurma. Tapi kalau di masa kita, di tempat kita berlaku juga pada beras. Kenapa beras juga harus sama, Ustaz? Kan yang dilarang Nabi cuma gandum. Ya, karena kias. Gandum dan beras punya sifat yang sama. Apa sifatnya? Ta'miyah. Lihat, bijami'it tu'mi. Dengan persamaan, jami itu sifat yang menggabungkan keduanya. Apa sifatnya? At-tu'mi. Sama-sama makanan. Ya. Dan untuk masalah riba ini lebih luas daripada masalah zakat ya. Zakat itu kan makanan pokok. Kalau riba semua makanan, termasuk garam juga. Garam ya bisa berlaku riba di situ kan, itu makanan. Terus fahuwa, maka dia kias itu yang qasimu terbagi ila thalathati aqsamin, kepada 3 macam. Ada 3 macam kias. Yang pertama ila qiyasi illatin, qiyas ilat. Ini cara penyampaian saja nih. Qiyasi illatin wa qiyasi dalalatin, dan qiyas dalil, dalalah menunjukkan. Wa qiyasu syabahin, dan qiyas kemiripan. Yang pertama qiyas ilat, yang kedua qiyas dalalah, yang ketiga qiyas syabah. Apa pengertiannya? Kita baca satu persatu ya. Faqiyasul illati, maka qiyas illat. Apa itu qiyas illat? Maka natil illatu fihi mujibatan lil hukmi, yaitu qiyas yang adalah illat padanya itu mujibatan lil hukmi, menyebabkan adanya hukum. Illat itulah yang menyebabkan adanya hukum. Ai indal illah, artinya ketika ditemukan illat. Bihaitsu la yahsunu aqlan, bihaitsu dengan sekira-kira, la yahsunu aqlan, tidak baik secara akal, tidak pas secara akal. Apa yang tidak pas? Takhallufuhu anha, takhalluf ya, bertentangannya hukum darinya ilat. Tidak masuk akal seandainya hukumnya itu bertentangan dengan ilat. Contohnya apa? Ka qiyasid darbi ala ta'fif, seperti mengkiaskan memukul atas mengucapkan uf. Ta'fif itu mengucapkan uf. Lil walidaini, bagi kedua orang tua. Fit tahrimi, dalam apa kiasnya? Dalam keharamannya. Dengan ilat apa? Dengan ilat idza. Idza ini menyakiti. Nah, orang berakalnya akan katakan, misalkan ada orang bilang yang haram kan cuma mengatakan saya memukul orang tua saya. Orang berakal pasti akan katakan ini layah sunu aklan, ini tidak baik otak orang ini. Kalau sampai dia katakan seperti itu. Mana dalil larangan memukul orang tua? Kan tidak ada larangan mengucapkan yang ada. Makanya saya pukul aja orang tua saya. Itu namanya layah sunu aklan. Ya, tidak baik secara akal. Kalau ada orang yang menyatakan ini tidak bisa dikiaskan, ini pasti bisa dikiaskan. Itu namanya qiyas illah. Memang tanpa illat itu pada perkara furu' maupun perkara asal. Wa qiyasud dalalah, dan qiyas dalalah itu apa? Al istidlalu bi ahadin nadhiraini 'alal akhari wa huwa an takuna illatu dalatan 'alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Yaitu berdalil, al istidlal berdalil bi ahadin nadhiraini, dengan salah satu dari 2 hal yang dibandingkan. Berdalil kita dengan salah satu dari 2 hal yang dibandingkan, alal akhar, atas yang lain. Wa huwa antakuna illatu, dan dia adalah bahwa adalah illat itu dalatan alal hukmi, menunjukkan atas hukum, wala takunu mujibatan lil hukmi, dan tidak adalah illat itu menyebabkan hukum. Ada illat yang menunjukkan hukum, ada illat yang menyebabkan hukum. Apa bedanya menunjukkan dan menyebabkan? Pakai contoh baru pahamnya. Ka qiyasi malis sabiyyi ala malil balighi. Sekarang yang wajib bayar zakat itu orang dewasa atau anak-anak? Semuanya ya. Zakat harta pun ya, zakat harta. Yang jelas orang dewasa pasti wajib mengeluarkan zakat.
Kalau ada anak kecil dia dapat warisan 1 miliar, sudah 1 tahun hartanya, ini wajib keluar zakat enggak? Ya wajib. Dengan apa wajibnya? Qiyas. Kias. Kok dikiaskan Ustaz? Ini anak-anak, ini orang dewasa. Kenapa? Nah, coba lihat. Bijami'in annaha malun. Malun namin atau malun tamun di situ? Namin ya. Nah, dengan jami', dengan sifat yang sama. Apa sifat yang sama antara harta anak-anak dengan harta orang dewasa? Malun namun. Hartanya itu berkembang. Harta itu berpotensi tumbuh. Ya, mau dia harta anak-anak maupun harta orang dewasa, yang namanya harta itu ya harta. Wa yajuzu an yuqal, dan boleh juga dikatakan la yajibu fi malis sabi. Nah, tidak wajib pada harta anak-anak sebagaimana berkata dengannya Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Hanafi anak-anak tidak wajib berzakat. Dalam mazhab Syafi'i wajib. Kenapa? Karena mau dia harta anak-anak maupun harta orang dewasa, harta ini sama-sama berkembang, sama-sama berpotensi tumbuh. Nah, itu namanya qiyas dalalah. Nah, sekarang kenapa wajib zakat? Bukan karena dia harta kan? Wajib zakat itu kan karena dia terpenuhi nisab dan haul. Nah, tapi sekarang kita enggak pakai nisab dan haul. Ilatnya justru apa? Malun namin. Harta yang tumbuh. Nah, itu berarti apa tuh? Ilat itu adalah ilatnya ilat dalalah. Bukan ilat yang pertama. Kalau ilat yang pertama memang ilat itu menyebabkan adanya hukum. Kenapa tidak boleh memukul orang tua? Karena menyakiti. Kalau ini tidak. Kenapa wajib zakat? Harusnya kan karena terpenuhi nisab dan haul. Itu harusnya. Tapi di sini tidak. Bukan nisab dan haul yang kita pandang. Tapi apanya? Sifat sama-sama harta yang tumbuh, yang berkembang. Itu namanya qiyas dalalah. Yang ketiga, wa qiyasus syabah, dan qiyas mirip. Qiyas kemiripan. Dia, apa itu qiyas syabah? Al-far'u al-mutaraddidu baina aslaini. Ada perkara cabang, perkara baru yang tidak ada dalil, al-far'u. Mutaraddidu, ragu kita bolak-balik dia baina aslaini, kepada dua asal. Ada dua perkara di masa Nabi. Ya, ada dua perkara di masa Nabi. Contoh aja lah ya, enggak, sapi halal. Sapi halal, keledai haram. Kanguru kira-kira halal atau haram? Gimana mau dikiaskan kanguru? Anu lah ya, kelinci lah, kelinci halal ya. Kanguru yang menyebabkan haram itu enggak? Ah iya tuh. Tapi akan ragu loh jadinya. Keledai haram, padahal keledai itu pemakan rumputnya. Ayo, kudu halal. Kudu halal. Keledai haram. Ayo, kan ragu aja deh. Ya. Keledai itu haram. Haram. Keledai haram. Marwah sih. Kepiting lawi. Kepiting lawi. Itu lebih dake ke ikan atau ke kalajengking? Nah. Sirangka lebih dake ke ikan atau ke kalajengking? Itu contoh tuh ya. Itu cari mana lebih mirip. Itu namanya qiyas syabah. Karena sebab kita susah menemukan ilatnya. Ya. Itu makanya al-far'u, kepiting tadi, mutaraddidu, ragu-ragu kita antara dua asli, dua asal. Ini lebih dekat kepada laba-laba, kepada kalajengking atau kepada ikan. Fayul haku bi aktsarihima syabahan, maka dia ditempelkan atau disandingkan bi aktsarihima dengan yang terbanyak apanya? Syabahan, kemiripan. Digandengkan dia dengan yang paling banyak kemiripannya. Contohnya apa? Ini perkara lama, ini masalah perbudakan. Kama fil abdi, sebagaimana pada seorang budak. Idza utlifa, apabila seorang hamba ini meninggal, qaid, hilang atau dibuat cacat, fa innahu mutaraddidun, maka sesungguhnya budak ini ragu kita muraddad, ya dikeragui dia budak, fit dhaman, dalam menggantinya. Dalam menggantinya bagaimana? Bainal insanil hur, antara manusia yang merdeka. Kan berbeda ya. Budak dengan manusia merdeka tentu berbeda. Di mana sekarang ragunya kita?
Min haitsu annahu adamiyun, dari sisi sesungguhnya dia itu manusia, dia manusia ya. Budak itu kan dari sisi bentuk manusia, dari sisi kemuliaan dia tetap manusia, tetap dimandikan, tetap disolatkan kan kalau mati budak itu. Tapi sekarang budak itu boleh dijual enggak? Berarti di satu sisi dia mirip hewan, sama-sama bisa dijual. Di satu sisi dia manusia, nah, dia mesti dihormati sebagai manusia, dia mesti disolatkan, dimandikan dan seterusnya. Lebih mirip kemana sekarang budak ini? Lebih mirip hewan atau manusia? Wa bainal bahimati, dan antara hewan. Kenapa hewan? Min haitsu annahu malun, dari sisi bahwa dia itu merupakan harta. Dia ini anak Adam atau harta, di sisi dipandang ketika dia mati mesti dimandikan, berarti dia anak Adam. Dipandang dia bisa dijual, berarti dia harta. Makanya budak tidak bisa memiliki harta. Kenapa? Karena dia itu harta. Wa huwa bil mali aktsaru syabahan. Dan dia budak itu dengan harta lebih banyak kemiripannya daripada orang merdeka. Bidalilin, dengan dalil annahu yuba, bahwa budak itu diperjualbelikan. Wa yuwarras, dan diwariskan. Jadi kalau mati tuan budak itu diwariskan kepada ahli waris. Wa yuwaqqaf, wa yuqaf, dan diwakafkan. Wa tutmanu ajza'uhu, dan diganti bagian tubuhnya bimana qasa min qimatihi, dengan apa yang kurang dari harganya. Budak itu misalkan dipotong tangannya, potong tangannya. Bagaimana cara menggantinya? Kalau manusia dipotong tangan, apa hukumannya? 50 unta. Ya, qisas jelas. Orang motong tangan orang lain, dipotong pula tangannya. Kalau dimaafkan, diatnya berapa? 50 ekor unta. Kalau tangan budak dipotong, berapa diatnya? Tidak ada diat. Andai ada orang memotong tangan budak, maka hukumannya adalah ganti harga budak tadi. Misalkan nih, budak ini kalau dia sehat, kalau dia sempurna, harganya 1 miliar. Tapi kalau tangannya hilang satu, maka harganya 500 juta. Berarti orang yang memotong tangan budak tadi berapa dia ganti? 500 juta. Itu bisa jadi lebih mahal daripada unta, bisa jadi lebih murah. Budak ini kalau tadi ketika matanya sempurna harganya 1 miliar, tapi ketika matanya hilang satu harganya jadi 500 juta. Maka 500 juta juga tuh dendanya. Ya. Berarti kan sama tuh dengan hewan, dinilainya bukan dari nyawanya, bukan dari organnya, tapi dari harganya. Makanya budak itu lebih mirip kepada harta. Terus sekarang kita bahas syarat-syarat qiyas. Wa min syartil far'i, dan diantara syarat fara', perkara baru. Fara' ya kita sudah jelaskan tadi pengertian al-far'u itu apa. Di antara syarat al-far'u apa? Ayyakuna munasiban lil asli, bahwa adalah dia cocok dengan al-asli, dengan yang asal. Fima yajma'u bihi, pada perkara yang mengumpulkan dengannya, bainahuma, antara keduanya, bagi hukum. Ya, harus cocok dia dengan perkara aslinya dalam ilatnya mesti cocok. Ya. Ayyajma'a bainahuma bimunasibin lil hukmi, bahwa dikumpulkan antara keduanya dengan sesuatu yang cocok bagi hukum, mesti cocok bagi hukum. Ya. Narkoba bisa nak dikiaskan kepada khamar? Apa ilatnya? Nah, sekarang narkoba najis nak? Khamar itu 2 hukum ya, najis dan haram. Khamar najis, haram. Narkoba, ganja najis nak? Ganja lah gitu. Iya, ganja nak najis. Ganja anak najis. Ganja kering jadi rokok juga anak najis. Maksudnya kalau ada orang ditaruhnya di sakunya itu botol bir, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau ada orang menaruh rokok ganja di sakunya, sholat dia, kira-kira sholatnya sah enggak? Sah sholatnya. Berarti enggak munasib, enggak cocok. Kenapa enggak cocok? Karena khamar itu minuman. Ya, khamar itu minuman. Sedangkan ganja itu bukan minuman. Terus bagaimana? Ganja itu haram sebenarnya bukan dengan dalil khamar.
Ganja itu haram kenapa? Ganja itu haram karena merusak, dan semua yang merusak itu haram. Ya. Jadi kalau ada orang nanya kenapa ganja itu haram, bukan pakai dalil khamar, jangan sebut dalil khamar. Tapi pakai dalil wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu masukkan tangan kamu kepada kehancuran. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Itu dalilnya. Masuk merokok. Ya. Ustaz, atu ambo lah umur 80 merokok sehat-sehat saja. Ya itulah banyak. Masuk gulo. Ya. Mana paling parah? Sakit gulo atau sakit paru-paru? Sakit gulo ngeri enggak? Hitam kulit kan. Tangga aja jadi ya. Iya, nyo sabananya segala sesuatu kalau berlebihan haram. Masuk duriannya. Rokok pun seperti itu. Tubuh kita ini punya kemampuan mengeluarkan racun rokok. Pertanyaannya bara, kalau sehari 20 hampir rokok, cara badan mengeluarkan racunnya enak. Aduh, itu dokter. Kenalan ambo, merokoknya sekali 2 minggu, sekali 3 minggu gitu. Dia tanya, bakok merokok dokter? Ambo dek paham cara kerja badan ambo. Orang merokok banyak tak tahu diri kan. Sama makan mie instan. Mie instan tuh sekali bara amannya. Kan 2 kali seminggu. Contoh mie instan kan amannya 2 kali seminggu. Ada orang yang makan mie instan tuh sampai sehari ya nak. Nah, kalau tambah ikun 10 sekali makan tuh kan. Itu contoh. Merusak. Natrium merusak. Segala sesuatu yang berlebihan tak baik. Masuk rokok tuh yo banyak musibah rokok tuh enak. Membuat orang kayu jadinya. Paling kayu itu kan sih Hartono bersaudara enak. Hartono bersaudara itu kan yang punya Jarum. Orang paling kaya di Indonesia. Aneh Indonesia. Kalau di Amerika orang paling kaya itu kan orang teknologi enak. Microsoft, si Elon Musk. Ya. Kalau di Indonesia yang paling kaya bos rokok kan. Konyol. Di Arab yang paling kaya bos minyak enak. Indonesia aneh. Wah. Wa min syartil asli, dan di antara syarat asli, syarat asal, yang asal. Apa syarat yang asal tuh? Ayakuna hukmuhu thabitan, bahwa adalah hukumnya itu ada sabit dengan dalil yang muttafaq alaih, dengan dalil yang disepakati atasnya. Bainal khasmaini, antara dua orang yang bertikai. Ya. Kenapa harus disepakati oleh dua orang yang bertikai? Liyakunal qiyasu hujjatan alal khasami, agar bisa kias itu menjadi argumen atas orang yang menentang kita. Ya. Fa illam yakun, maka jika tidak ada khasam, tidak ada pertikaian, fasyartu, maka syaratnya adalah subutu hukmil asli, ada hukum asal itu bidalilin, dengan dalil yaqulu bihil qiyas, yang diakui oleh qiyas. Nah, sekarang seperti ini ya. Khamar itu haram enggak? Yes, haram. Makanya karena khamar haram, kita bisa kiaskan tua kepada khamar. Khamar ini dari anggur, tua ini dari niro. Kira-kira apa ilatnya? Sama-sama membuat mabuk, sama-sama cairan yang memabukkan, maka hukumnya najis dan juga haram. Berarti tua ini kita dapatkan, tua ini kias. Pergi kita ke Rusia, ternyata di Rusia orang membuat tua dari kentang, vodka. Ya, orang buat tua dari vodka. Nah, pertanyaannya sekarang, vodka ini apa hukumnya? Kentang halal. Ya, diambil saripatinya itu, zat gulanya itu difermentasikan menjadi vodka, menjadi sejenis minuman keras pula dia. Kira-kira hukumnya halal atau haram? Hah? Kenapa haram? Kita kiaskan pada khamar, jangan kepada tua dikiaskan, karena tua ini hasil kias juga. Ya, maksudnya kias itu jangan bertingkat. Ya, kias itu jangan bertingkat. Jadi hukum asal itu mesti ada karena adanya dalil. Dalilnya dalil yang
Quran, hadis, bukan dalil qiyas juga. Ya, ini dalil qiyas bertingkat jadinya. Ya, nah, itu namanya syarat asal. Lanjut. Wa min syartil illati, dan di antara syarat ilat. Berarti tadi kita sudah membahas syarat al-far'u, syarat al-aslu, sekarang kita bahas syarat apa lagi? Syarat ilat. Apa syarat ilat? Antat tarida fi ma'lulatiha fala tantaqida lafzan wala ma'nan. Bahwa tattarid itu artinya apa? Ada ilat, ada hukum, tidak ada ilat, tidak ada hukum. Ada ilat, ada hukum. Berarti adanya hukum bergantung pada adanya ilat. Kalau misalkan tanpa ilat pun hukumnya tetap haram, berarti ilat itu bukan ilat. Ilat itu ilat palsu berarti itu. Ya. Apa contoh? Gandum wajib dikeluarkan zakatnya. Kira-kira apa ilat kenapa gandum wajib dikeluarkan zakat? Karena warnanya kuning. Contohnya. Karena warnanya kuning kata orang. Enggak, tunggu dulu. Kita ambil ilat yang salah dulu. Enggak. Kita ambil ilat yang salah. Sekarang kalau ternyata gandum itu putih warnanya, masih wajib enggak zakat? Tetap wajib zakat. Berarti itu bukan ilat. Ilat salah. Tapi kalau makanan pokok, oh iya. Kalau makanan pokok wajib zakat. Kalau dia bukan makanan pokok, enggak wajib zakat. Maka biji-bijian lain kalau dia bukan makanan pokok enggak wajib zakat. Apa contoh? Wijen, kacang. Ya. Wajib enggak zakat kacang? Enggak wajib zakat kacang. Kenapa? Walaupun itu biji-bijian. Kenapa enggak wajib zakat? Karena bukan makanan pokok. Biji coklat enggak wajib zakat. Kan biji itu. Biji kopi enggak wajib zakat. Ustaz, kan ada zakat dagang. Nanti bahas zakat dagang. Yang kita bahas sekarang zakat tani. Zakat tani. Zakat tani kan makanan pokok saja. Gandum, jagung, beras, ya, kurma, anggur, kismis. Itu untuk buah-buahan, kurma dan kismis. Ya, makanya itu namanya apa? Muttarid. Muttarid itu apa? Ada ilat, ada hukum. Kalau tidak ada ilat, tidak ada hukum. Kalau dihilangkan ilat, hukum tetap ada, berarti ini ilatnya ilat palsu. Kenapa harimau itu haram? Karena dia belang. Kalau dibikin harimau nih, sehingga dia hitam, atau dia lahir albino putih semuanya, halal dia. Berarti ilatnya bukan belang itu. Ilatnya apa? Bertaring dan berkuku tajam. Itu contoh. Ya, jadi itu syarat ilat. Adanya menyebabkan adanya hukum. Ada ilat menyebabkan adanya hukum. Fi ma'lulatiha, pada sesuatu yang dia ilatkan. Dia menjadi ilat pada sesuatu. Fala tantaqid lafzan wala maknan, maka tidak terbatalkan dia secara lafaz maupun secara makna. Famata unqidat lafzan, maka jika dibatalkan dia secara lafaz, bi an sadaqatil awsaf, dengan bahwa terwujud sifat-sifat al-mu'abbar biha an suratin bidunil hukmi au ma'nan, bi an wujidal ma'nal mu'allal bihi fi suratin dunal hukmi fasadal qiyas. Jadi secara lafaz maupun secara makna mesti terwujud kedua-duanya. Ya, maka jika tidak ada lafaz, ya, contohnya apa? Bi'an sadaqatil awsaf, dengan bahwa ada sifat-sifat al-mu'abbar biha yang diibaratkan dengannya an suratin, dari suatu bentuk, bidunil hukmi, tanpa hukum. Jadi bentuknya ada, sifat-sifatnya ada, tapi hukumnya enggak ada. Ya, hukumnya enggak ada. Berarti au maknan, atau maknanya hilang. Ya, apa contoh? Sifat-sifatnya ada, hukum-hukumnya enggak ada. Kita katakan zakat itu wajib pada hasil pertanian. Contoh, kalau ada orang mengatakan zakat itu ada pada hasil pertanian. Semangka itu hasil tani, tapi Nabi SAW afa an dzalika. Timun itu juga hasil tani, tapi Nabi afa an dzalika. Kuda itu juga diternakkan orang, tapi enggak ada zakat kuda kan? Ya enggak?
Zakat kuda enggak ada. Berarti itu apa? Maknanya ada di situ. Makna hewan ternak ada di kuda sebenarnya. Ya enggak? Hewan yang diternakkan kalau dalam bahasa kita lah ya. Dia pemakan hewan, pemakan tumbuh. Dia hewan, kakinya 4, pemakan tumbuhan, bisa ditunggangi juga, sapi juga bisa ditunggangi, tapi dia tidak wajib zakat. Itu apa namanya tuh? Maknanya ada, hukumnya enggak ada. Ya kan? Maknanya ada, logika. Kalau main logika kita harusnya nih wajib juga harusnya zakat. Tapi ternyata tidak ada zakat kuda. Ya karena tidak diminta Nabi. Tidak diminta oleh Nabi boleh. Ya. Karena harga kuda itu tergantung marketing. Beda dengan sapi. Dua, harga kuda itu fluktuatif kan. Kalau kan kuda berarti kan disampaikan nanti gitu ya. Sekalipun secara makna kan ada gitu. Bagaimana dengan misalkan dengan perkembangan zaman ke depan begitu ada hewan yang memang tidak ada di masa tersebut. Iya. Tapi sifat dan maknanya ada. Gitu. Nah makanya sifatnya apa? Kan itu dulu. Kira-kira dikiaskan kemana? Kepada sapi kah dikiaskan? Kepada kambing atau kepada onta? Itu saja pilihan nanti. Andaikan ada wajib zakat. Ya, andaikan ada wajib zakat. Contoh ayam kan. Ayam tidak wajib zakat. Tidak bisa dikiaskan. Jika seperti kemana dikiaskan ayam? Kalau boleh zakat ayam berarti boleh juga kurban ayam. Enak. Zakat dagangnya ada, zakat ternak ada. Nanti kita bahas dalam masalah fikih zakatnya. Zakat itu ta'abbud sebenarnya. Tidak semuanya wajib zakat. Tidak semuanya wajib zakat. Contohnya kuda tadi tidak wajib zakat. Logika kita kan kuda itu lebih mahal daripada sapi. Masa nggak wajib zakat kuda? Nyatanya memang Nabi nak minta zakat kuda. Itu namanya ta'abbud. Ya. Sama dengan semangka, sama dengan cabai sekarang. Orang kaya sekarang nanam cabai kan. Berapa 2 kilo? 130 lah. 60. 60. Kan kaya orang nanam cabai sekarang. Wajib zakat enggak tuh cabai? Wajib zakat. Tapi kalau hasil penjualan cabai dia tabung, dia simpan mencapai 85 gram emas, kemudian dia simpan setahun, wajib zakat enggak? Nah, di situ wajib zakatnya. Beda dengan beras ya, beda dengan padi. Di hari panen kalau mencapai 5 wasak, enggak tahu kita entah standar wasak nih di kampung enggak barabele, enggak tahu, pokoknya 5 wasak. Kalau hitungan kilo katanya kalau beras itu sekitar 600 kilo. 600 atau 700 kilo beras. Berarti gabahnya berapa tuh? 1,2 ton. Berapa beda berat padi baru dipanen dengan beras berapa beratnya selisihnya? Allah, pokoknya itulah ya. Anggap begitu. Berarti kalau misalkan dia panen 1 ton wajib zakat. Nanti hasil penjualannya ternyata mencapai 85 gram emas, simpannya setahun, wajib pula zakat. 2 zakatnya. Ya. Tapi tetap saja orang-orang kaya itu enggak ada kesempatan lari dari zakat. Ya, karena kalau dia punya uang 85 gram emas dan mengendap selama 1 tahun kan wajib zakat. Wajib zakat. Terus halaman 133. Ya. Tadi lafaznya enggak ada, hukumnya tidak ada, maknanya ada. Atau maknanya yang hilang. Bi an wujidal makna al muallal bihi. Lafaz, terbalik berarti. Yang tadi lafaznya ada ya. Lafaznya ada, hukumnya enggak ada. Ya, sekarang maknanya ada. Fi suratin dunal hukmi, tapi tidak ada hukum. Fi suratin dunal hukmi, baca ini. Fasadal qiyas. Bian suratin. Oh, berarti yang tadi itu contoh kedua ya. Makna mu'allal ada, hukumnya tidak ada. Yang pertama lafaznya ada, hasil tani tadi. Dia hasil tani, lafaznya ada, tapi hukumnya juga tidak ada. Fasadal qiyas. Ya, pokoknya mutarid itu apa? Ada ilat, ada hukum. Ada ilat, ada hukum. Itu namanya mutarid. Yastalzimu min wujudiha wujudul hukmi. Gara-gara ada ilat, ada pula hukum.
Kalau ilatnya hilang, hukum tetap ada, berarti ilat itu bukan ilat. Salah ilat. Perlu dikaji ulang. Kan logika harus kuat. Al-awwal, yang pertama, ya an unqidat lafzan. Apa contohnya hilang lafaz itu? Ka ayyuqala fil qatli bil mutsaqqal. Sebagaimana dikatakan orang pada pembunuhan dengan mutsaqqal. Mutsaqqal ini benda tumpul, benda berat. Ada muhaddad, kalau muhaddad itu benda tajam. Kalau mutsaqqal ini benda tumpul. Apa katanya? Innahu qatlu amdin. Hah? Innahu qatlu amdin ya. Qatlu amdin. Qatlun amdun. Ya. Qatlun amdun. Dia adalah pembunuhan yang sengaja. Ya enggak? Secara konsep pembunuhan disengaja itu kan bil muhaddad, dengan yang tajam-tajam. Kalau sekarang kan ada otopsi, orang dulu kan tidak ada otopsi. Dipukul kepalanya tidak ada luka tapi mati dia. Contohnya seperti itu. Dipukul kepalanya tidak luka tapi dia mati. Kira-kira itu qisas enggak? Kan itu pembahasan. Qisas enggak? Itu jadi pembahasan ulama dulu, makanya di sini apa kira-kira kiasnya gitu kan. Enak. Maknanya ada di situ. Maknanya apa? Hukumnya kan wajib qisas nih. Hukumnya wajib qisas. Maknanya ada apa maknanya? Pembunuhan tetap ada. Ya, caranya tidak ditemukan. Cara lukanya tidak ditemukan. Ya, pembunuhan dengan benda tumpul itu tidak menimbulkan luka. Memar ada, tapi luka tidak. Tapi dia mati juga. Ya. Terus udwan. Nah, hal keadaan melawan ya, fayajibu bihil qisas, maka wajib dengan pembunuhan dengan benda tumpul tadi, apa yang wajib? Qisas. Kan hukumnya wajib qisas. Kaqatlin bil muhaddadi, sebagaimana pembunuhan dengan benda tajam. Fayantaqidu dzalika biqatlil walidi waladahu, maka batal hal tersebut dengan pembunuhan bapak akan anaknya. Bapak kalau membunuh anak tidak qisas. Padahal bapak ini membunuh anak dengan pedang misalkan, atau dengan batu lado misalkan, tapi tidak wajib qisas. Fa innahu la yajibu fihil qisas. Padahal ilatnya ada tuh. Ilatnya ada apa itu? Pembunuhan, tapi tidak ada hukum. Ya. Pengecualian. Wathani, dan contoh yang kedua, ka ayyuqala, sebagaimana dikata orang, tajibu zakatu, wajib zakat fil mawashi, pada hewan-hewan ya, mawashi. Lidaf'i hajatil faqri, untuk membayar kebutuhan orang-orang fakir. Fayuqal, maka dikata orang, yantaqidu dzalika, hal ini juga hilang kadang-kadang, biwujudihi fil jawahiri, dengan adanya fil jawahir, ada kesempatan membayarkan hajat orang miskin itu dengan jawahir, dengan perhiasan, batu-batu mulia, jauhar. Zakat emas ada, zakat perak ada zakat batu berlian ada. Berlian itu tidak ada zakatnya. Mana yang mahal, emas atau berlian? Tapi berlian tidak ada zakat. Batu lumui lumui singa dere tidak ada zakat. Apa batu yang mahal lagi? Zamrud Zimbabwe tidak ada zakat. Nah, bukan lucu, tapi itu memang ta'abbud. Wala zakat, tapi ya, tidak ada zakat padanya. Terus wa min syartil hukmi ayyakuna mithlal illati fin nafi wal itsbat. Dan di antara syarat hukum bahwa adalah dia hukum itu seperti ilat pada penafian dan pada pengisbatan. Nafi sudah jadi bahasa Indonesia ya. Mengisbat, mengadakan. Ai tsabitan laha fi dzalika. Artinya hal keadaan ada hukum itu laha baginya ilat fi dzalika, pada hal demikian. In wujidat wujida, jika ditemukan ilat maka ditemukan hukum. Wa in intafat, jika tidak ditemukan ilat intafa, hilang pula hukum. Ilat itu apa? Wal illatu hiyal jalibatu lil hukmi, dan ilat adalah sesuatu yang menyebabkan bagi hukum. Bimunasabatiha laha,
dengan menyesuaikannya baginya, ya menyesuaikannya baginya penyebab hukum tadi. Wal hukmu huwal majlubu lil illah, dan hukum adalah sesuatu yang terwujud dengan sebab ilat. 5 itu kira berdasarkan yang kita sebutkan tadi. Lah, sekarang kaidah-kaidah ilat itu ada yang salah sekarang. Apa kaidah ilat yang salah? Nih, sudah ya. Nah, ada orang bikin kaidah, dan ini kaidah salah. Tidak ada kias dalam ibadah. Tidak ada kias dalam ibadah. Sekarang contoh, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, Sami Allahu liman hamidah, kemudian dia refleks nyebut Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Setelah sholat Nabi bilang malaikat berlomba-lomba mencatat pahala untuk si sahabat ini yang membaca Rabbana lakal hamdu. Nah sekarang pertanyaannya, dalam sholat bolehkah kita berdoa atau berzikir yang lain selain daripada Rabbana lakal hamdu? Kenapa boleh? Apa ilatnya? Sama-sama zikir. Sama-sama zikir. Ketika sholat, imam lupa. Boleh kita baca subhanallah dengan niat menegur imam? Tidak boleh. Tapi dengan niat zikir sambil menegur imam, boleh. Niat zikir sambil menegur imam, boleh. Kalau niat menegur imam, batal sholat. Nah sekarang, bersin kita dalam sholat. Boleh kita nyebut alhamdulillah? Apa ilatnya? Iya niat zikir. Apa ilatnya? Sama-sama zikir. Ya, itu contoh. Itu kan ibadah tuh, berarti boleh dikiaskan. Orang bilang enggak boleh kias dalam ibadah, tuh kias ibadah. Seperti yang kan kias ibadah. Zikir dalam sholat, doa dalam sholat, itu kias. Ya. Yang dilarang apa? Yang sebenarnya kaidah yang benar itu apa? La qiyasa fit ta'abbud. Nah ini. Artinya tidak ada qiyas pada perkara yang tidak punya ilat. Ta'abbud ini perkara yang ilatnya karena kita nyembah Allah, itu aja. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Karena kita nyembah Allah. Dah, selesai. Ya. Makanya saya tidak setuju dengan zakat profesi. Kok sama dengan salafi? Enggak, mereka yang sama dengan saya. Ulama-ulama Syafi'iyah kontemporer rata-rata mengatakan tidak ada zakat profesi. Yang mengetengahkan ide zakat profesi itu kan Yusuf Qaradawi. Kenapa? Karena menurut Yusuf Qaradawi ilatnya adalah harta yang berkembang. Semua harta yang bermanfaat maka wajib zakat. Maka dibantah oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Apa bantahnya? Kuda tadi itu. Kuda buktinya tidak ada zakat. Ya, ini perhiasan nih. Sekarang mana yang mahal? Emas atau palladium? Palladium kan sama dengan emas ya. Tapi dia bukan emas. Dia dianggap logam mulia juga. Tapi palladium tidak ada zakat. Batu cincin kadang-kadang lebih mahal pula daripada cincinnya. Ngambil cincin sampai ratusan ribu, batunya 8 juta, gitu kan? Ya, nak. Tapi yang wajib zakat yang mana? Peraknya atau emasnya, seperti itu. Ya. Berarti sesuatu itu wajib zakat karena masuk akal atau karena Allah suruh mengeluarkan zakat. Nah, kan kita bilang 5, 7 ya. Pertanian itu ada makanan pokok, ada buah-buahan. Kemudian peternakan, kemudian zakat dagang, kemudian zakat emas dan perak, kemudian zakat rikaz, harta karun, kemudian harta tambang, kan 7 itu total yang wajib dikeluarkan zakat. Harta-harta ini wajib zakat karena apa? Karena ta'abbud. Makanya nelayan itu tidak ada zakatnya kan? Nelayan tidak ada zakat. Orang berburu tidak ada zakat. Ya.
Walaupun dia dapat ikan paus sekalipun tidak ada zakatnya. Jadi kalau ini kan tidak ada zakat karena tidak diajarkan Rasul kan tidak Apa? seperti nelayan. Ya. Tapi andai kan ada yang ininya ada ilahnya ada. Apa ilahnya? Ya seperti ya. Atau contoh sekarang orang menyewakan rumah, sewanya setahun 100 juta. Ada zakat enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena sewa menyewa itu sudah ada sejak zaman Nabi. Tapi di zaman Nabi tidak nyuruh orang bayar zakat karena menyewa. Itu contoh. Ya. Jadi ta'abbud, menurut saya itu ta'abbud. Sesuatu itu diwajibkan zakat atau tidak, ta'abbud. Nabi tidak wajibkan zakat semangka, Nabi tidak wajibkan zakat terong, Nabi tidak wajibkan zakat sayur, padahal itu juga hasil tani. Ya nak, tidak ada zakat gaharu kan? Gaharu kan sudah ada sejak zaman Nabi. Tidak ada zakat kapur barus. Maksudnya di mana nanti? Sekalipun tidak ada di masa Rasulullah. Ya. Ditemukan di masa kita. Itu tidak ada. Kalau misalkan sesuatu itu tidak ada di masa Nabi dan ada di masa sekarang, bisa dikiaskan, kiaskanlah. Kalau ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya bisa. Tapi kalau sesuatu itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, sekarang dulu zaman Nabi tidak wajib, sekarang kita wajibkan, itu salah tuh. Iya kan? Kalau kita mau memancing orang atau memotivasi orang untuk berzakat dan bersedekah, bagus. Tapi jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kata. Ya, zakat profesi. Jadi profesi ini kan tidak ada di masa Rasul. Kan ada, ujrah. Tapi kan pekerjaan. Antum selesaikan kerja dapat gaji, kan sama itu berarti. Iya kan? Tidak diminta keluarkan zakat. Berarti pegawai itu kapan dia mengeluarkan zakat? Nah, hasil tabungannya. Nah, pegawai wajib mengeluarkan zakat. Gaji 4 juta, pengeluaran 8 juta contoh. Itu mustahik namanya. Ya kan? Nantilah pembahasan zakat kita detailkan ya dalam Fathul Bari, Fathul Qarib. Seperti kan di YouTube ya. Nah, itu enggak ada. Wajib zakat enggak? Tabungannya wajib zakat. Penghasilannya enggak wajib zakat. Iya, enggak wajib zakat. Kan konsep zakat profesi itu dikeluarkan ketika menerima, seolah-olah dia zakat tani. Wa atu haqqahu yauma hasadi, seolah-olah seperti itu. Padahal konsepnya kan tidak seperti itu. Ya. Nah, sekali bekam keluar langsung 2,5%. Dan beda ya, zakat dan pajak itu berbeda. Pajak dihitung berdasarkan penjualan. Kalau zakat dihitung berdasarkan aset yang kita punya. Misalkan kita jual mobil 100 juta, ada zakatnya? Tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Pajaknya ada enggak? Ada. Jadi zakat dagang itu hanya berlaku bagi orang yang memang profesinya dagang, bukan orang yang jualan sekali saja. Itu tidak ada zakat. Dia jual barang, beli barang baru, jual lagi, itu ada zakatnya. Yang dihitung apanya? Yang dihitung aset isi kedainya, bukan putih, bukan uang labanya. Uang ya, hasil penjualan ini dia kasih pada istrinya, tidak ada zakatnya. Tapi hasil penjualan dia taruh di laci niatnya untuk membeli barang yang baru. Ternyata jatuh haul, ternyata uang dalam lacinya 85 juta, wajib zakat. Berarti kan syariat itu pokoknya gimana duit ini berputar. Mau kamu zakatkan atau kamu kasih istri atau kamu kasih anak, pokoknya duit ini putar, gerak. Jangan terhendap aja di laci. Nah, nanti kita bahas zakat. Pokoknya ini kaidah yang benar tuh di bawah ya. La qiyasa fit ta'abbud. Tidak ada qiyas dalam perkara ta'abbudi. Kenapa babi haram? Karena hidungnya dua. Enggak bisa, lubang hidungnya dua, satu. Jangan cecek karena warnanya pink, enggak satu. Mungkin yang maksudnya ibadah itu ta'abbud. Harusnya ta'abbud. Ya, makanya diperbaiki saja redaksinya sedikit. Karena dalam ibadah banyak kias. Sedekah. Ya nak, sedekah. Sedekah kan banyak kias sedekah. Apa banyak kias sedekah?
Itulah barangkali kajian usul fikih kita tutup dengan salat. Allahumma sholli ala Muhammad.